Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengubah Rekaan. Salah satu perkataan Yusuf, anak Yakub yang sangat luar biasa adalah yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini sebenarnya merupakan akumulasi pengalaman hidupnya bersama Tuhan dan merupakan luapan hati yang dinyatakannya melalui perkataannya. Bagaimana saudara-saudaranya mereka-rekakan banyak hal untuk menyingkirkan Yusuf. Singkatnya, ketika Yusuf disuruh Yakub melihat apakah saudara-saudaranya dalam keadaan baik ketika mereka sedang mengembalakan kambing domba, ia justru hendak dibunuh. Tetapi berkat Ruben, akhirnya Yusuf hanya ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke pedagang Median. Karena Ruben jugalah mereka mengambil jubah Yusuf, lalu menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya, dengan tujuan mereka-rekakan kabar seolah-olah Yusuf telah mati karena diterkam binatang buas. Baju Yusuf yang penuh dengan lumuran darah hewan itulah yang dijadikan barang buktinya, dan memang terbukti Yakub percaya. Kejadian 37 ayat 33 mengatakan demikian. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Begitu jahatnya saudara-saudaranya Yusuf. Mereka mereka-rekakan yang jahat, karena memang mereka membenci dan bahkan iri hati, karena Yakub, ayah mereka, lebih mengasihi Yusuf. Tapi saudara, ternyata bukan saja saudara-saudaranya, tetapi juga istri Potifar. Oleh karena Yusuf menolak untuk tidur dengan dia, Nyonya Potifar juga mereka-rekakan yang jahat. Hal itu jelas dicatat di dalam Kejadian 39 ayat 14 sampai 17. Dikatakan demikian, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnyalah baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Akibat dari rekaan istri Potifar itulah Yusuf harus menderita. Dia harus dipenjara. Tetapi yang mengherankan saudara, meskipun saudara-saudaranya dan juga istri Potifar
telah mereka-rekakan yang jahat, Yusuf masih bisa berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu artinya Tuhan bisa mengubah rekaan yang jahat menjadi kebaikan. Pertanyaannya, apakah pengalaman masa lalu Yusuf berubah? Tidak, bukan saudara? Yang jelas kan tidak, karena semua yang sudah dialami dan terjadi dalam diri Yusuf, ya tetap saja tidak bisa diubah. Tetapi kenapa Yusuf berkata, Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan? Yang memberi kesan Tuhan itu mengubah rekaan manusia. Nah, itu semua karena Yusuf mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Sehingga apa yang tidak nyaman yang dialami, penderitaan dan sengsaranya bisa menjadi sesuatu yang manis, yang di matanya membawa kebaikan. Saudara, kalau Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir dan memelihara bangsa yang besar, sehingga orang tua dan saudaranya yang harusnya mengalami kelaparan bisa tetap makan kenyang, bisa tetap terpelihara dengan baik. Tidak hanya itu, juga saudara-saudara sebangsanya. Semua itu justru karena rekaan saudaranya sendiri dan juga rekaan Nyonya Potifar. Justru karena dilempar ke dalam sumur kosong, dijual ke pedagang Median, difitnah istri Potifar, dilupakan juru minuman. Semua itu menjadi sarana yang mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Ini tentu pelajaran berharga bagi kita semua. Barangkali saat ini saudara juga sedang diperlakukan tidak adil, saudara dipojokkan, sedang menderita oleh karena ulah orang yang membenci dan iri hati kepada keadaan saudara. Ingat, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengalami seperti Yusuf. Saudara bisa mengubah sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Saudara bisa memandang semuanya yang saudara alami dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang Tuhan. Dan semua itu bisa menjadi kebaikan bagi saudara. Bukan tidak mungkin, bisa juga mengangkat saudara lebih tinggi lagi seperti yang dialami Yusuf. Menjadikan saudara bisa lebih menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Saudara, dengan mengasihi Tuhan, kita bisa mengerti akan kebaikannya dan hidup sesuai dengan rencananya seperti yang dialami Yusuf. Kita tahu rencana Allah dalam diri Yusuf tidak gagal. Kenapa bisa begitu? Karena Yusuf bisa mengerti akan kebaikannya. Karena Yusuf mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Roma 8 ayat 28 meneguhkan hal itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, mari saudara, saya ajak kita semua sama-sama berjuang. Berjuang terus untuk bisa mengasihi Tuhan dengan benar, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Supaya kalaupun kita mengalami sesuatu yang pahit, yang tidak nyaman, ya, kita bisa mengerti
bahwa itu pun kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.